warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roizan Widya Saputra dengan NIM A11 2023 15506. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Analisis Kualitas Air dan Kelayakan Minum. Proyek ini bertujuan untuk mengklasifikasikan data kualitas air dan menentukan apakah air tersebut layak untuk minum atau tidak menggunakan berbagai algoritma mesin learning. Kemudian untuk yang pertama, penjelasan step dari setiap kode program itu ada instalasi. Instalasi di sini seperti Streamlit, Pandas, NumPy, Seaborn, scikit-learn, dan beberapa algoritma seperti Random Forest, XGBoost, dan GetBoost. Untuk step pertama, yaitu pengumpulan data. Di sini dataset yang digunakan itu bernama Water Potability. Dataset ini berisi berbagai parameter kualitas air seperti pH, hardness, solid, chloramines, sulfate, conductivity, organic carbon, trihalomethanes, turbidity, dan potability. Kemudian untuk step yang kedua, ini ada penelaahan data. Pada tahap ini saya menganalisis dataset untuk memahami strukturnya seperti di sini ada jumlah baris dalam datasetnya, kemudian tipe datanya, kemudian jumlah nilai unik untuk setiap kolom. Lalu untuk yang ketiga ada validasi dan visualisasi data. Pada validasi ini dimulai dari memeriksa jumlah missing value, kemudian mengatasinya dengan metode imputasi menggunakan rata-rata nilai kolom, lalu cek dan tentangani outlier menggunakan metode IQR atau interquartile range. Data yang berada di luar batas bawah dan atas dihapus untuk mengurangi pengaruh outlier. Lalu visualisasi distribusi sebelum dan sesudah resampling untuk membantu memahami ketidakseimbangan data pada label target. Dan ini adalah hasil untuk missing value dan grafik distribusi data sebelum resampling. Yang keempat, ada menentukan objek data. Objek data yang digunakan ini meliputi parameter kualitas air seperti pH, hardness, solid, chloramines, sulfate, conductivity, organic carbon, trihalomethanes, turbidity, dengan targetnya adalah potability. Kemudian ini adalah grafik distribusi data setelah resampling. Untuk step selanjutnya yaitu membersihkan data. Pembersihan data ini dilakukan dengan memastikan semua missing value telah teratasi, outlier telah dihapus dan dikurangi dampaknya. Dalam tahap ini menggunakan heatmap untuk memvisualisasi hubungan antar fitur di datasetnya. Heatmap ini membantu mengidentifikasi fitur yang memiliki korelasi tinggi sehingga berpotensi mempengaruhi model secara signifikan. Korelasi tinggi antara fitur tertentu menunjukkan bahwa fitur tersebut memiliki pengaruh besar terhadap target. Sedangkan korelasi yang rendah
menunjukkan pengaruh yang lebih kecil. Kemudian heat map ini memperlihatkan hubungan antara fitur dalam dataset melalui matriks korelasi. Misalnya di pH ini memiliki korelasi negatif dengan potability, maka nilai pH yang lebih rendah dapat berkaitan dengan ketidaklayakan air minum. Kemudian untuk yang selanjutnya ada distribusi histogram plot. Histogram ini menunjukkan distribusi nilai dari setiap parameter kualitas air. Plot ini membantu mengidentifikasi pola distribusi tiap parameter. Kemudian yang keenam itu ada konstruksi data. Di sini data fitur itu dinormalisasikan menggunakan min-max scaler untuk memastikan semua nilai itu berada pada skala yang sama. Kemudian yang ketujuh ada pemodelan. Splitting data yang telah dinormalisasi dan data mentah dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsinya 80:20. Kemudian pembagian ini memastikan model memiliki data yang belum terlihat saat dilatih. Model yang digunakan di sini ada Random Forest, Decision Tree, XGBoost, dan GetBoost. Setiap model ini dilatih menggunakan data latih dengan parameter default, dan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur performa awalnya. Hasil evaluasi setiap model ini ditampilkan menggunakan confusion metric. Confusion metric ini digunakan untuk memahami bagaimana model memprediksi label yang benar maupun yang salah. Visualisasi confusion metric ini memberikan insight tentang seberapa banyak data yang diprediksi benar sebagai potable dan not potable. Dan ini adalah grafik. Ini adalah confusion metric dari tiap-tiap model. Kemudian untuk yang step terakhir yaitu ada pada evaluasi. Untuk hasil evaluasi di sini akurasi setiap algoritma sebelum normalisasi. Random Forest ada pada 79,28, Decision Tree 72,97, XGBoost 76,13%, GetBoost 73,57%. Kemudian akurasi tiap model setelah dinormalisasi, Random Forest ada pada 79,28%, Decision Tree 72,97%, XGBoost 76,13%, GetBoost 74,02%. Untuk akurasi sebelum dan setelah normalisasi yang terdapat perbedaan hanya pada GetBoost. Kemudian untuk kesimpulan dari hasil analisisnya, untuk tingkat akurasi setiap algoritma yang terbaik di sini ada pada Random Forest. Kemudian untuk keunggulan dan keterbatasan, untuk Random Forest sendiri keunggulannya itu tahan terhadap overfitting, dapat menangani data yang hilang juga. Kemudian keterbatasannya memerlukan lebih banyak waktu untuk pelatihan dibandingkan algoritma yang lain. Untuk Decision Tree, keunggulannya mudah dipahami dan diinterpretasikan. Keterbatasannya rentan terhadap overfitting jika tidak dipangkas dengan baik. Kemudian XGBoost itu sangat cepat dan efisien, sering memberikan hasil yang sangat baik juga. Untuk keterbatasannya memerlukan tuning parameter yang lebih banyak. GetBoost ini keunggulannya baik untuk data kategorikal,
tidak memerlukan prosesing yang banyak, keterbatasannya memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi. Untuk rekomendasi algoritmanya ada di Random Forest dengan beberapa alasan seperti tingkat akurasi yang tinggi setelah normalisasi, tahan terhadap overfitting, dan kemampuan memberikan hasil yang stabil. Kemudian untuk hasil deploy Streamlit-nya, ini adalah Streamlit dari project saya. Dan jika saya mengklik prediksi potabilitas air dengan inputan seperti ini, akan menghasilkan air yang layak untuk diminum. Untuk akurasi model yang digunakan pada aplikasi ini ada pada Random Forest dengan akurasi modelnya 79,28%. Kemudian jika hardness-nya saya misalkan buat 0 dan solidnya saya buat 0 juga, jika saya prediksi potabilitas air, di sini akan menghasilkan air tidak layak untuk diminum dengan probabilitas tidak layak minum sebesar 23% dan layak minum sebesar 47%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.